Dari Muktamar Muhammadiyah kita ke Muktamar NU yang telah memasuki tahap rapat komisi membahas masalah internal dan eksternal NU. Rifai Pomone memantau jalannya Muktamar ke-33 NU dan akan menghadirkan informasi selengkapnya langsung dari Jombang. Rifai, bila dicermati satu persatu pembahasan apa saja yang paling patut dicermati dalam 2 hari terakhir? Dalam 2 hari terakhir, Afiani, setidaknya kita harus melihat titik krusial dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama terletak pada rapat pleno, pembahasan dan juga penetapan tata tertib Muktamar. Dikarenakan 3.500 lebih muktamirin yang menjadi peserta Muktamar dalam rapat pleno tata tertib sempat mempermasalahkan beberapa pasal, utamanya pada saat sampai di pasal ke-19 yang masuk dalam bab ke-8 sistem atau mekanisme pemilihan dari Rois Am dan juga Ketua Umum Tanfis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada setidaknya 3 kelompok dari muktamirin yang menganggap bahwa sistem ahwa ini bisa atau tidak digunakan dalam Muktamar NU ke-33. Kelompok yang pertama menyetujui adanya sistem ahwa, lalu kelompok berikutnya adalah kelompok yang tidak menginginkan sistem ahwa namun tetap menggunakan sistem voting, dan kelompok yang terakhir, Afiani, lebih melihat bahwa sistem ahwa sudah baik namun harus dibicarakan dulu dalam forum tertinggi, disepakati, lalu dalam 5 tahun ke depan baru bisa digunakan. Dari skorsing yang dilakukan pimpinan sidang selama 3 kali untuk penetapan tata tertib, kemudian Dewan Suriah dipimpin langsung oleh Rois Am periode 2010-2015, Kiai Haji Mustafa Bisri kemudian mengumpulkan Rois Suriah, PWNU dan juga PBNU. 2 hasil kesepakatan diantaranya telah disampaikan untuk bisa menetralisir seluruh kondisi ketegangan yang sempat terjadi dalam rapat pleno tata tertib. Berikut pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Pertama, apabila ada pasal yang belum disepakati dalam tata tertib Muktamar tentang pemilihan Rois Am dan tidak bisa diputuskan melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rois Suriah. Oleh para Rois Suriah. Karena ini khusus Rois Am. Tentang ketua umum segala macam sama dengan di ADRT. Ini juga di ADRT. Untuk kembali menegaskan dan juga mengingatkan kepada seluruh muktamirin agar menjalankan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di atas asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang akrab disapa sebagai Gusmus yang juga berlaku sebagai penanggung jawab dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama bahkan sempat mengucapkan rasa prihatinnya dan juga terharu dengan kondisi dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Sempat terucap permohonan maaf kepada seluruh muktamirin. Berikut suasana haru yang sempat terlihat dari pernyataan Kiai Haji Mustafa Bisri. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sejak semalam belum tidur. Bukan apa-apa, karena memikirkan Anda sekalian. Tolong maafkan saya. Dan sekali lagi, ini perlu sekali yang saya sampaikan. Sebagai penanggung jawab Muktamar, saya mohon maaf kepada semua muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Dari upaya yang dilakukan oleh Dewan Suriah yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sejauh ini kondusivitas tetap terjaga dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Afiani. Ya, Rifai, bagaimana dengan agenda Muktamar selanjutnya usai tata tertib telah ditetapkan? Ada beberapa sidang pleno dan juga sidang komisi yang masih akan dilakukan. Dari informasi yang kami kumpulkan, panitia penyelenggara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama telah mempersilahkan seluruh pengurus dari wilayah dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk membagi delegasinya ke beberapa pondok pesantren. Di antaranya adalah pondok pesantren yang terletak di wilayah Tebu Ireng, lalu pondok pesantren Tambak Beras, pondok pesantren di wilayah Den Anyar, dan juga pondok pesantren di wilayah Rejoso, di mana keempat pondok pesantren ini merupakan pondok
pondok pesantren asal muasal pendiri Nahdlatul Ulama. Akan membahas sejumlah pembahasan dalam komisi, yaitu komisi organisasi, komisi program kerja, dan juga komisi Basul Masail yang akan membahas terkait dengan fatwa dari Nahdlatul Ulama dan juga masalah-masalah undang-undang dan kekinian. Nantinya malam hari ini kami juga mendapatkan informasi bahwa sidang pleno untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban sekaligus mendengarkan tanggapan dari seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama akan segera dilangsungkan. Demikian sementara informasi dari arena Muktamar Nahdlatul Ulama, Afiani. Dan pemirsa, Muktamar Nahdlatul Ulama harus menjadi sebuah motor penggerak keberagaman bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Kiprah NU diharapkan semakin besar, menyumbang pesan persatuan antar umat di tanah air. Forum Musyawarah Tertinggi Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu malam. Kita berikan aplaus sekali lagi, selamat dan sukses untuk peresmian pembukaan Muktamar ke-33. Dalam sambutannya, Presiden berharap Nahdlatul Ulama bisa menjadi jembatan dunia untuk menunjukkan agama Islam sebagai sumber kedamaian. Dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengutamakan solidaritas kemanusiaan, ukhuwah basyariyah, maka warga Nahdlin berperan besar dalam membangun peradaban antar bangsa yang semakin terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dengan cara itu, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan selalu dikenang menjadi rujukan dunia. Di sela-sela sambutannya, Presiden sembari berkelakar mengatakan tradisi dalam NU perlu dilestarikan, termasuk identitas menggunakan sarung. Tadi waktu masuk ke ruangan ini, ada yang bisik-bisik, Pak Jokowi pakai sarung. Sarung ini dibelikan istri saya kemarin. Pak, besok ke Muktamar NU pakai sarung. Ya, saya seneng-seneng saja. Tadi saya pakai di hotel, saya turun, ketemu Bu Mega. Wah, Dik, sarungnya bagus. Apanya yang bagus, Bu? Warnanya. Warnanya. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj sependapat dengan Presiden bahwa memang peran NU adalah untuk semangat persatuan dan keberagaman. Kultur inilah yang diwarisi NU secara turun-temurun. Mbah Hashim Asy'ari berpesan kepada putranya, yaitu almarhum Kiai Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, bahwa Islam dan nasionalisme merupakan dua kekuatan, harus disatukan. Islam menjadi kuat karena menyatu dengan semangat nasionalis. Nasionalisme menjadi memiliki nilai, memiliki spirit, memiliki value ketika diisi dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam sejarahnya, NU mengalami 3 masa transisi. Di awal periode pada tahun 1930-an, NU fokus mengembangkan budaya Islam melalui pesantren. Periode pertengahan pada tahun 1950-an, NU aktif di dunia politik. Kemudian pada periode ketiga, di awal 90-an, NU kembali sebagai organisasi keagamaan. Dan hingga saat ini, selama hampir 90 tahun, NU mewarnai perjalanan berliku bangsa Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Ketua Umum Muhammadiyah beserta jajaran pengurus pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Umum PP Aisyah beserta jajaran pengurus, yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar yang saya hormati,
Hadirin para peserta Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang saya banggakan, yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Muktamar ke-47 Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang kali ini diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, sejak didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah berperan aktif dalam mencerdaskan umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui usaha persyarikatan. Persyarikatan telah membawa semangat pembaharuan yang membara agar Islam selalu relevan dengan zaman, agar Islam menjawab dan menjadi jawaban terhadap masalah umat dan bangsa. Komitmen Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam berkemajuan dalam menjawab tantangan zaman telah menjadi kekuatan transformatif menuju terbangunnya tatanan kehidupan umat yang baik. Muhammadiyah sudah cukup lama dikenal sebagai organisasi Islam yang kaya gagasan, yang kaya kreativitas, dan amal usaha Muhammadiyah menyebar di seluruh pelosok Nusantara, tidak hanya di kota-kota, tapi juga di desa. Kontribusi Muhammadiyah terhadap negara benar-benar sangat besar. Bayangkan, berapa ratus ribu bahkan jutaan bayi anak bangsa ini yang telah lahir di rumah sakit PKU Muhammadiyah atau klinik bersalin Aisyah di seluruh pelosok negeri ini. Berapa juta orang yang menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Belum lagi panti asuhan, koperasi, baitul mal, dan amal usaha lainnya. Sekali lagi, kita semua menaruh hormat dan berterima kasih pada kontribusi Muhammadiyah pada bangsa dan negara ini. Dalam upaya melanjutkan peran sejarah itu, saya menyambut baik tema muktamar ini, Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, suatu tema yang sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Tema ini mencerminkan kredo Muhammadiyah untuk menjadi umat terbaik yang menjadi kekuatan transformatif menuju kemajuan bangsa. Insya Allah, dengan pandangan Islam yang berkemajuan, sumber daya manusia berkualitas, kepercayaan masyarakat yang tinggi, pengalaman sosial yang panjang, dan modal sosial yang luar biasa, Muhammadiyah dan Aisyah mampu mengokohkan peran utamanya sebagai motor kemajuan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, seluruh peserta muktamar, perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang. Bangsa kita akan terus menghadapi tantangan-tantangan baru. Itu artinya peran penting Muhammadiyah untuk menjawab tantangan perubahan zaman perlu dilanjutkan dan terus dikembangkan. Kita masih menghadapi tantangan kemiskinan, tantangan keterbelakangan, tantangan ketimpangan, tantangan ketidakadilan. Kita juga harus berhadapan dengan berbagai tindak kejahatan luar biasa yang menggerogoti bangsa ini, korupsi dan ancaman narkoba. Demikian pula kita harus bersaing dengan kekuatan-kekuatan raksasa ekonomi di peta geopolitik dunia yang menuntut kita semua untuk terus berkembang dan berubah. Kita harus berani menyambut tantangan-tantangan baru tersebut. Di dalam negeri, mari kita ciptakan sistem ekonomi dan tatanan hidup bersama yang berkeadilan, yang berpihak pada kaum mustad'afin, mereka yang lemah, sebagai dasar untuk mewujudkan tatanan negara yang baldatun, taibatun, warafun, ghafur.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita juga harus berani menyuarakan kemerdekaan negara Palestina dan mengambil posisi sebagai kekuatan moderat, toleran, konstruktif,